Halo teman-teman, bertemu kembali dengan kami SDM di webinar Why Agile Part 2. Sebelumnya di part pertama, Pak Atta telah menjelaskan mengenai pentingnya belajar Agile Mindset dalam era saat ini yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Berikut cuplikannya. Ya, kenapa kita belajar Agile? Eh, ini salah satu pertanyaan penting ketika perusahaan mau gesit gitu ya. Sayangnya kadang-kadang jawabannya suka nggak jelas gitu. Ya, yang lain udah Agile, kita Agile aja. Nggak ngerti sebenarnya kenapa. Agile itu adalah teknik, metode, mindset yang cocok untuk menghadapi situasi yang penuh perubahan. Jadi, Selanjutnya di part 2 ini Pak Atta akan menjelaskan mengenai pertama, Digital Age dengan contohnya, dan yang kedua, 4 Agile Manifesto dan 12 Prinsipal Agile Manifesto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita persilahkan Bapak Atta untuk menyampaikan materinya. perubahan. Jadi sekarang kita hidup di era digital gitu. Kita hidup di era digital, teman-teman yang non IT ya, tambang sekali lagi nih mau nggak mau belajar nih kayak gimana digital age itu. Way of working-nya beda, way of thinking-nya juga harus menyesuaikan. Oleh karena itu, buat malam hari ini kita butuh contoh ya, bagaimana perubahan yang terjadi dari cara kerja kita. Let's say malam hari ini kita bohong-bohongan bikin aplikasi ya. Katakanlah aplikasi namanya My Expense. My Expense ini ada aplikasi untuk tracking pengeluaran saya. Kenapa? Karena saya bingung, tiap bulan itu kok rekening saya bocor mulu ya. Nggak ke tracking nih ya, pengeluaran saya kemana aja. Oleh karena itu, saya mencoba membuat aplikasi untuk men-tracking pengeluaran saya sehari-hari. Gitu. Kira-kira ada fitur apa aja dari aplikasi My Expense? Misalkan profile dari saya, nama lah, username, password, mungkin juga kisaran income-nya berapa, kemudian juga umur, dan lain-lain. Profile dari My Expense. Kemudian, mungkin tambahin juga fitur untuk tracking pengeluarannya, sebut saja namanya My Expense. Jadi fitur untuk mencatat pengeluaran saya sehari-hari. Jadi misalkan kalau tadi saya habis beli, let's say, teh botol di jalan, ya udah, teh botol sekarang mungkin berapa ribu, oke saya tulis teh botol sekian ribu di aplikasinya itu. Ya, jadi itu ada fitur untuk mencatat pengeluaran saya. Ada dashboardnya juga, ya. Jadi saya bisa melihat dashboard, ada apa namanya visualisasinya ya dari pengeluaran saya. Katakanlah ada pie chart-nya, pie chart-nya itu mungkin gaji saya misalnya 10 juta. Nah, kata tuh nanti awal bulan mungkin pengeluarannya segini segini lama-lama ya habis kayak bensin kayak bensin di mobil. Dan terakhir mungkin juga ada fitur kita mengupload bukti transaksi ya, upload receipt. Jadi misalkan saya belanja di Indomaret misalnya, terus saya bisa foto receipt-nya, saya bisa upload juga. Misalkan saya belanja 80.000, otomatis nanti di My Expense muncul 80.000 pengeluaran saya di Indomaret gitu ya, upload receipt. Kemudian yang kita lakukan adalah kita bikin timeline. Ya, kita bikin timeline, ada 4 fitur, kita kerjakan misalnya gather requirement 2 minggu. Ya, minggu pertama hingga minggu kedua, kemudian kita desain aplikasinya selama 3 minggu, kemudian kita bangun aplikasinya selama 4 minggu, selama ya 4 minggu betul, kemudian kita uji coba aplikasinya, dan terakhir kita luncurkan aplikasi ini. Jadi ini adalah timeline dari project membuat aplikasi My Expense menggunakan metodologi waterfall. Belum agile ya, kita masih ngomongin waterfall dulu. Karena kita mau lihat before and after. Apa masalahnya dengan waterfall sih? Kita harus tahu dulu. Sebelum kita merasa, oke, kita butuh jawaban lain, yaitu adalah agile. Teman-teman yang mungkin tadi ada yang dari Bank Danamon, ada IT, dan lain-lain, mungkin tampilan seperti ini udah nggak asing ya, sering dilihat, bahkan mungkin makanan sehari-harinya nih kayak gini. Tiap hari buka timeline. Yuk kita sedikit berdiskusi ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin project management metodologi waterfall,
seperti tampilan yang ada di diagram sebelah kanan, itu ya bentuknya seperti air terjun ya. Dari atas ke bawah, terus ya sampai ke go live. Setiap di sini proyeknya dibagi dengan tahapan-tahapan. Kita lihat ada 5 tahapan. Requirement sebagai tahapan pertama, tahapan kedua desain, tahapan ketiga development, tahapan keempat testing, dan tahapan kelima adalah go live. Gitu. Kita bisa tahu persis nih enaknya pakai Gantt atau waterfall kapan ini project akan selesai, which is di minggu ke-16. Kelihatan langsung, enak kan? Tapi apakah seenak itu? Kita coba lihat ya. Apabila ketika masuk ke dalam tahapan testing di sini, tiba-tiba ada ide baru masuk. Tambahin fitur lagi dong. Ya. Tadi kan fiturnya ada 4 ya. Misalkan fiturnya ini nih, My Profile, My Expense, View Dashboard, dan Upload Receipt. Tiba-tiba pas lagi uji coba, pikiran, kayaknya butuh fitur tambahan deh. Misalnya fitur itu adalah integrasi ke rekening saya di Bank Danamon misalnya. Jadi kan lebih enak gitu. Saya nggak perlu nginput gaji saya berapa, tinggal narik aja dari Bank Danamon, muncul di sini, nanti pengeluarannya berapa langsung tercatat di aplikasi My Expense. Enak banget. Muncullah idenya. Ya, idenya baru kepikiran pas lagi uji coba pula lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika terjadi hal seperti itu dan kita lagi di testing di sini, ada ide baru muncul, kita terpaksa mundur. Nah, mundurnya kemana? Tulis di kolom chat. Ya, mundurnya kita kemana? Ya, karena kita lagi di testing, muncul ide baru, kita terpaksa mundur. Mundurnya kita kemana? Silakan tulis di kolom chat. Yo, ditunggu loh. Kita mundur kemana? Oke, udah ada yang jawab. Terima kasih nih. Ada Siti Aisyah ya menulis. Sepertinya sendirian doang yang menulis. Oke ya, betul ya. Mbak Siti Aisyah balik ke requirement ya, mundur ke belakang sini. Mana nih? Oke. Kita mundur ke belakang. Ketika mundur ke belakang, berarti kita mesti melewati fase-fase ini. Desain lagi, development lagi, testing lagi. Ketika testing, bisa aja muncul ide baru. Tambahin lagi dong ini. Akhirnya apa yang terjadi? Proyeknya nggak selesai-selesai. Gitu. Karena muncul terus ide-ide baru. Sering terjadi nggak sih? Sering banget. Oke, teman-teman yang pernah ngalamin, boleh dong tulis di kolom chatnya. Ya, pernah mengalami kondisi seperti ini ya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol. Gitu. Ya, jadi kita mundur jauh ke belakang, ke requirement. Ya, karena itu requirement baru. Saya rasa banyak yang masih mengalami seperti ini. Dan ini ironis sekali. Ironis sekali, kenapa? Karena caranya itu sudah diketahui sejak tahun 2001. Ya. Tapi sayangnya banyak perusahaan masih belum ngeh ya. Mungkin ngeh udah kali ya, tapi entah kenapa sulit untuk berubah. Gitu. Fenomena ini dikenal dengan istilah yang disebut sebagai software crisis. Tahun 68-an ya, sudah ada fenomena yang tadi kita lihat bareng-bareng. Di mana project itu over budget, delay. Ini sampai sekarang masih loh ya. Masih banyak project over budget, masih banyak project yang delay sampai hari ini. Walaupun obatnya sudah ada. Gitu. Hasil aplikasinya nggak efisien, kenapa? Karena diburu-buru. Ya kan, ngejar deadline, tambahin fitur, tapi tampilannya nggak boleh berubah. Udah, berdarah-darah kan istilahnya. Software-nya lemot, aplikasi susah dipakai, nggak sesuai requirement karena berubah, tapi perubahannya nggak di-address,
oleh pengembang software, akhirnya ketika diluncurkan, karena requirement sudah berubah, aplikasi jadi, tapi percuma. Nggak sesuai requirement yang terakhir. Kemudian project-nya nggak pernah bisa di-delivered. Ini adalah fenomena sudah terjadi di tahun 60-an, dan hingga hari ini masih banyak ditemukan fenomena-fenomena seperti ini. Padahal sudah ada obatnya ini. Ya, obatnya adalah Manifesto for Agile Software Development. Seperti apa sih? Jadi karena tadi saya bilang bahwa semua berasal dari mindset. Semua ada di pikiran kita. Pikiran kita sayangnya saat ini banyak didominasi oleh proses dalam bekerja, tools dalam bekerja. Padahal akan jauh lebih baik kalau kita mau berkomunikasi langsung aja ke orangnya gitu. Duduk sebelah-sebelahan, kirim email lah nih. Yuk makan siang yuk. Gitu. Atau enggak kirim MOM, ya minta tolong ini itu lewat email. Padahal orangnya sebelahnya persis, tinggal colek aja orang. Jadi kalau kita mau gesit, harus ada yang kita rubah. Nah di sini ada 4 jurus-jurusnya. Jadi kalau diikutin gampang sebenarnya. Repotnya kita belum siap untuk berubah, itu masalahnya. Ya, mau hidup sehat, udah ada caranya. Ya, nonton di YouTube kayak ada, buku kayak banyak sekali cara-caranya. Cuma kita tahu semua juga cara berubah bagaimana. Cuma rasa berat untuk berubah tuh terlalu besar gitu ya. Sehingga effort untuk hidup sehat itu susah gitu ya. Kita aja nyusahin sebenarnya. Kita udah tahu caranya. Gitu. Dan di sini ada caranya kalau kita mau gesit dalam bekerja. Yang pertama adalah bentuklah tim di mana tim itu terdiri dari individu-individu yang memang top talent. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang mau kerja dan mau belajar. Ketika mereka dikumpulin, minta mereka untuk berinteraksi banyak. Jangan karena isinya tim itu ada tim bintang, cuek-cuekan. Itu nggak boleh. Gitu. Saya sering menganalogikan ini seperti tim sepak bola. Saya nggak pernah lihat tim sepak bola yang juara tuh timnya nggak ada kebersamaan. Jarang, saya bahkan nggak pernah melihat ya tim juara tapi orangnya cuek-cuekan, nggak ada. Tim juara, mau bola, mau basket, mau volley, kayak mau Formula 1, kayak itu ketika mereka bekerja itu mereka pasti bersama-sama. Gitu. Berinteraksi. Nggak ada cuek-cuekan. Yang kedua, nah ini biasanya orang-orang perbankan langsung protes nih. Working software over comprehensive documentation. Artinya adalah dalam bekerja, kita utamain apa sih? Hasilnya atau dokumentasinya. Gitu. Kita gunain apa nih? Gunain apa mungkin lebih tepatnya? Gunain aplikasi My Expense, bisa kita pakai, bisa nyatet keuangan kita, atau ya ini meeting MOM-nya lengkap, FSD-nya lengkap, desain dokumennya lengkap, BRD-nya lengkap, tapi akhirnya aplikasi nggak dipakai. Mau milih yang mana? Ya. Kalau kita memilih atau kita memprioritaskan gitu, kata yang lebih tepatnya adalah memprioritaskan yang mana. Kalau sebagai user, karena tujuan bikin aplikasi buat user tentu adalah aplikasi yang bisa digunakan. Sayangnya di organisasi kita udah lost, kita nggak punya kompas yang akan memberikan kita direction yang jelas. Kira kita terbelenggu dengan birokrasi. Pokoknya habis meeting ada MOM aja. Pokoknya habisnya ada ini aja. Kita nggak tahu buat apa. Pokoknya aturannya seperti ini aja. Itu berbahaya sekali. Gitu. Kalau kita nggak punya big picture-nya, kita kira terbelenggu dan kita nggak sadar yang kita lakukan itu memperlambat pekerjaan. Banyak di mana-mana. Ketika saya masuk Mind ID, saya bilang kepada Pak Dani, kalau lu mau cepat, harus ada yang lu nomor 2 kan. Nah, selama ini di BUMN, identik dengan birokrasi. Contohnya apa? Report, MOM. Itu selalu ada. Terus dibilang, memang kayak gitu, Tar. Nggak bisa. Saya udah berapa nih? Udah hampir 4 bulan ya di sana. Saya bilang kepada Pak Dani di awal engagement, saya nggak mau ada progress meeting, saya nggak mau ada yang namanya progress report. Nggak ada kayak gitu-gituan. Lu mau nggak? Kalau mau gesit harus seperti itu.
Ya udah jalanin. Selama 4 bulan, saya nggak pernah bikin progress report. Ya, kita nggak pernah ada progress meeting, nggak ada sama sekali. Nggak ada MOM, nggak ada. Tidak ada. Saya bilang seperti itu. Lu tujuannya apa? Ngasih tugas, kerjanya selesai, atau lu mau compliance? Mau yang mana? Yang lu utamakan? Ya gue ngasih tugas jadi kelar dong. Ya udah, kita utamakan yang itu. Setuju ya? Setuju. Saya udah roll out tim itu di Mind ID, di Inalum, Bukit Asam, di Timah, lintas anggota holding juga udah 5 tim aja lah kurang lebih saya bikin, atau 5 squad ya istilah sekarang. Nggak ada MOM, nggak ada progress meeting, nggak ada progress report, sama sekali. Nggak pernah dikomplain. Masing-masing tim itu dikasih kebebasan. Ya. Ketika dikasih kebebasan, ya kalau timnya itu adalah orang-orang yang mau kerja dan mau belajar, ketika dikasih kebebasan, mereka akan ngebut kerjanya. Itu adalah nature-nya manusia. Seperti itu. Sayangnya banyak terbelenggu oleh peraturan-peraturan perusahaan yang sudah nggak relevan lagi di era VUCA seperti sekarang ini. Dan itu kita jalankan di tambang ya. Perusahaan yang banyak birokrasinya. HSE-nya ketat ya. Bisa ya kita ejalkan. Yang ketiga, ini juga kendala besar di BUMN. Di BUMN itu terkenal orang-orangnya adalah ya gue ngerjain ini doang, gue ngerjain yang lain. Tugas job desk gue ya finance, udah gue mau tahu ya finance doang. Banyak yang seperti itu. Ketika saya kumpulin tim yang isinya tim cross functional, ya ada orang finance, orang legal, orang marketing, orang sales, orang dari operation, orang dari miningnya, kumpulin. Saya bilang kepada mereka, ya orang tambang lu belajar finance, orang finance lu belajar tambang, orang operation ya lu belajar marketing, marketing lu semua harus saling sharing-sharing. Nggak ada lagi yang bilangnya enggak, gue cuma ngurusin finance, nggak ada. Gitu. Nah, untuk menciptakan tim yang seperti itu butuh lem perekat. Nah, kalau saya bilang lem perekatnya adalah musuh bersama dalam tim. Kenapa harus ada musuh bersama? Karena kalau nggak ada musuh bersama, kita nggak ada challenge jadinya. Ya, akhirnya nyari musuh. Akhirnya temannya jadi musuh. Kita butuh menciptakan musuh bersama, supaya kita melihat teman kita adalah partner dalam bekerja. Di perusahaan besar, kadang-kala kita melihat teman kita bukan sebagai partner, ya, tapi sebagai musuh kadang-kala. Gitu. Tim aja nggak boleh seperti itu. Ya, saya sering lihat juga di BUMN silo-silo kerjanya, orang marketing benci yang sebelah sana, orang sebelah sana benci sebelah sini, orang sebelah sini benci sebelah situ, kayak gitu. Saya bilang ketika kita kumpulin nggak ada kayak gitu. Musuh bersama kita satu. Apakah itu? Musuh bersama kita adalah waktu, saya bilang. Jadi kita kerja untuk mengalahin waktu. Sehingga apapun yang kita kerjakan, pikir-pikir, akan ngabisin waktu apa enggak? Sebagai contoh nih, tim baru terbentuk nih. Mindset mereka masih planning, masih lengkap dulu nih, baru kita jalan. Saya punya Scrum Master di squadnya itu. Scrum Masternya saya coach. Tar, gimana nih Tar? Mereka sibuk dengan planning timnya nih. Oke. Sebagai coach, saya nggak boleh langsung intervensi. Nggak boleh langsung, nggak boleh planning loh. Nggak kayak gitu. Saya bilang ke Scrum Master gini, Mas, gini aja. Bilang ke mereka gini, sprint itu 2 minggu kita, 10 hari kerja. Kita udah ada target, sekian backlog item lah di satu sprint. Oke. Tujuannya, backlognya kelar, done ya, definition of done. Saya bilang gini ke dia, ke Scrum Master, gini aja bro, lu bilang aja ke tim lo. Coba pikir-pikir, kita punya 10 hari kerja. Kalau kita 3 hari sibuk dengan brainstorming, sibuk dengan debat, kita punya sisa waktu 7 hari untuk mengeksekusi apa yang ada di kepala kita. Kalau kita brainstormingnya cukup 1 hari, cepat, kita punya 9 hari untuk mengeksekusi. Nah udah, pikir matang-matang mau ngapain kalian. Ya udah, kita nggak usah marahin, nggak usah intervensi, bikin mereka kebuka matanya. Gitu. Atau mau 9 hari planning, 1 hari eksekusi. Gitu. Ingatkan pada mereka, tujuan planning itu satu. Cuma ada satu tujuan dari planning. Apakah itu? Tujuan planning adalah untuk dieksekusi. Kalau planning nggak dieksekusi, hanya kertas di atas meja yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
Paling-paling manfaatnya adalah kerjaan gue orang planning udah kelar ya. Nah, itu paling-paling manfaatnya buat dia. Tapi manfaat sebagai perusahaan zero, nggak ada apa-apa. Itu ibaratnya ya udah kelar, taruh di atas meja atau di laci, udah nggak ada yang menengok-nengok lagi. Nah, gitu. Jadi pikir matang-matang, saya bilang kepada si Scrum Master-nya. Bilang sama tim lo, kita mau ngapain nih selama sprint? Mau sibuk debat-debat, nggak bisa eksekusi, atau kita membuat keputusan yang cepat, nah nggak mesti tepat tapi cepat, jalanin replanning tiap harinya. Mau yang mana? Kira mereka sadar, oh iya ya, benar juga. Langsung, velocity meningkat. Tadi seperti itu. Karena kita harus ada musuh bersama. Nggak ada musuh bersama, ya udah, nggak ada apa ya, nggak ada engagement ya. Oleh karena itu saya bilang, yuk kita berkolaborasi. Apapun yang kita kerjakan selama sprint harus ada manfaatnya. Otherwise kita buang-buang waktu. Kira mereka ngerti. Nah, nilai terakhir dari Agile adalah responding to change over following a plan. Jadi, bukan lagi kemampuan planning ya, yang relevan di era yang serba berubah-ubah, tapi kemampuan adaptif kita terhadap perubahan. Itu yang sedang diuji saat ini. Gitu. Ya. Jadi ini adalah 4 pola pikir kalau kita mau kerjanya secara gesit. Dan semuanya, sekali lagi, requires zero talent. Nggak butuh S1, S2, S3, ya. Yang butuh adalah tahu dan mau berubah. Itu aja. Gitu. Ya, ada 12 principles dari apa namanya Agile Manifesto ya. Nah, kita nggak usah bahas semuanya ya, terlalu panjang juga. Saya biasanya meng-highlight satu yang saya suka banget adalah yang nomor 1. Adalah highest priority. Itu adalah customer satisfaction. Nah, ini merubah segalanya juga nih. Kenapa? Karena di korporasi, ya, kita tuh dinilai KPI-nya berdasarkan apa? Kalau project management ya. Project on time nggak? Oh, oke, on time. Bagus loh ya, pinter. On scope. Iya, on scope. Wah, hebat tuh jagain scope-nya. Nggak ada change request. Pinter. On budget. Wah, on budget. Bagus. Project-nya, KPI-nya bagus. Wah, keren. Sebetulnya nggak customer happy apa nggak? Nggak sempet. Takut diomelin soalnya. Jadi lebih baik kita ukur internal aja, one time, on budget. Ini customer, nanti customer-nya marah, rapornya jadi jelek. Sayangnya, di era sekarang ini yang semuanya sebab customer centric, nggak cukup lagi. Project on time, on scope, on budget. Sudah banyak sekali project yang raportnya bagus, tapi hanya di atas kertas. Customer-nya nggak happy. Banyak sekali. Ya, saya sering bertemu bahkan ya orang yang namanya trainer lah, ada yang juga apa sebagai coach, selalu bilang, ya salah mereka kan, mereka udah bayar terus kenapa mereka nggak memperhatikan, ya kan? Salah mereka. Kok dipikir bener sih kata-kata salah mereka gitu. Ya kan? Salah mereka buang-buang waktu kan gue udah bicara. Salah mereka kenapa nggak fokus? Ya, nggak salah sih ngomong kayak gitu sih bilang. Ya kan? Tapi kok saya merasa ada yang janggal dengan pola pikir seperti itu. Artinya berarti lu menghabiskan waktu 2 jam berbicara tapi nggak ada manfaatnya. Lu mau lu hidup lu nggak ada manfaatnya. Lupakanlah duitnya. Ya, tapi apakah worth it ya lu melakukan hal itu semua? Gitu. Oleh karena itu banyak ya yang saya temukan trainer berpikiran masih, menurut saya mohon maaf, sesempit itu. Bahwa nggak cukup. Itu masih orang mengklaim agile tapi mindset-nya belum mindset agile. Gitu. Karena dia mikirnya on time, on scope, on budget. Gitu. Saya pernah sharing session di Bursa Efek Indonesia ya, kepada tim IT-nya. Kemudian saya ceritakan mengenai agile. Selama 2 jam kayak gini kurang lebih. Terus setelah 2 jam lewat, saya merasa masih banyak pertanyaan dari mereka yang nggak bisa saya jawab. Tapi karena mesti on time, ya mesti selesai. Gitu. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka karena waktunya terbatas. Terus saya kontak orang Bursa Efek. Mas, sorry mas, kemarin itu apa waktunya terbatas banget. Pertanyaan banyak banget padahal. Nggak sempat jawab. Akhirnya saya bilang ke orangnya, gini aja deh mas, biar gua plong, kita ada sesi satu lagi, free, gratis, untuk diskusi lebih dalam lagi.
Oh, yakin nih Mas? Ya nggak apa-apa. Karena gue juga merasa nggak enak, karena nggak bisa jawab pertanyaan gitu. Ya, buat saya sih udah on time, on scope, on budget. Tapi satisfaction terasa nggak. Saya sendiri nggak satisfied gitu, karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke, kita adain lagi satu sesi baru, free ya buat para pesertanya kemarin diskusi. Selama 2 jam juga selesai tuntas, senang saya gitu. Terus orang IT nanya saya lagi, Mas, yakin nih nggak di charge? Nggak usah. Saya yang penting happy gitu ya. Akhirnya ya udah, akhirnya saya ditransfer fee saya untuk yang sesi yang pertama itu. Yang kedua memang saya minta enggak. Terus apa yang terjadi setelah sekian lama? Orang yang kontak saya lagi, Mas Satar, kita ada sesi berikutnya Mas. Kita undang 100 perusahaan di bawahnya Bursa Efek untuk Mas Satar menceritakan mengenai Agile. Kita lakukan di bulan apa kemarin ya? Di bulan akhir tahun ya kalau saya lupa-lupanya saya. Selesai, ya kan? Ngomong ke 100 perusahaan di bawah Bursa Efek. Selesai, tanggal 6 April diundang lagi kepada mereka. Itulah artinya. Sometimes perusahaan mengukurnya dengan duit, dengan angka. Tapi kalau kita punya agile mindset, duit akan lebih banyak lagi. Kalau orientasi kita adalah customer satisfaction, akan berdatangan. Gitu. Tapi kalau kita ngejagain scope-nya, ngejagain budgetnya, ngejagain timeline-nya, to be honest ya, di era VUCA yang berubah-ubah, kitanya nggak fleksibel, customer sulit untuk happy. Karena jadinya kok ribet amat sih, gitu. Berubah dikit, harus ini dulu, harus ini tuh dulu. Customer saya rasa nggak akan happy. Itu saya banyak mendapatkan, alhamdulillah nih ya, banyak project karena saya ngasih free. Gitu. Entah kenapa gitu ya, saya kasih terus aja. Kalau di atas kertas saya rugi kali ya. Tapi kalau saya melihat, nggak lihat matematikanya, akhirnya saya lihat sebenarnya, wah, malah lebih banyak yang saya dapatkan. Karena mindset saya, customer satisfaction. Nah, caranya bagaimana, katanya Angel, supaya bisa bikin customer happy. Dalam membuat aplikasi, kita pendekatannya tidak big bang. Arti big bang adalah bikin semuanya sekaligus. Plot, 10 modul, dengan 100 fitur. Nggak seperti itu. Caranya adalah early delivery. Bikin dulu secukupnya. Setelah itu, dicicil fitur-fiturnya secara bertahap. Nah, early delivery-nya sering disebut sebagai MVP, minimum viable product, kalau di dunia startup. Gitu. Seperti Gojek, dia ada MVP-nya juga. Setelah itu ditambahinlah fitur-fitur atau layanan-layanan yang baru. Tapi banyak perusahaan nggak suka pendekatan seperti itu. Nanggung, kata mereka. Bikin aja sekaligus, kenapa sih harus dikit-dikit? Mereka lupa. Ya, apa yang di kepala mereka mungkin ini udah obvious kok fiturnya begini-begini. Tapi buat pengguna baru, mungkin bingung, nih fitur apa sih? Banyak amat, gue ngapain dengan aplikasi ini? Sehingga ketika kita menganggap kita benar, customer salah, atau customer gagal paham, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tinggal uninstall doang, klik, udah, kelar. Carilah aplikasi yang lebih gampang. Wah, ini lebih enak nih. Lebih to the point, lebih user-friendly, pakailah yang ini. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan mikirnya adalah gue benar, ide gue pasti benar, customer gue aja yang gagal paham gitu. Nah, di Agile customer centric, point of view-nya adalah customer butuhnya apa, pengembangannya berdasarkan apa, feedback, bukan berdasarkan top down. Ya, saya pernah ngobrol dengan salah satu rekan saya, customer saya yang akhirnya menjadi teman untuk ngobrol. Dia cerita, Tar, gue kemarin diundang sama salah satu perusahaan besar. Ya, perusahaan besar banget, dia diundang menjadi PMO, Project Management Office. Terus gue ngobrol sama direkturnya. Gitu. Wawancara soalnya. Mereka lagi mau meluncurkan aplikasi. Oke, ditanya sama teman saya. Bapak sendiri sudah pakai aplikasinya belum? Yang lagi diluncurin? Jawabannya apa coba? Belum pernah. Bapak gimana bisa ini Pak, apa mengatakan aplikasi yang bagus? Kalau Bapak sendiri nggak pernah pakai. Apalagi Bapak yang jadi product owner-nya, yang pengembang aplikasi, ide-ide dari Bapak, tapi Bapak nggak pernah pakai itu aplikasi. Gimana Bapak bisa yakin nih aplikasi akan laku di luar? Gitu. Oh, langsung deh, akhirnya nggak di-hire.
pedas sekali ya omongan teman saya, tapi itu adalah faktanya, kenyataannya harus seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai user. Kira-kira mereka maunya apa sih? Kalau kayak gini kira-kira enak ya? Mungkin bisa salah yang kita anggap, makanya nggak mesti tepat. Tapi ada nomor 12 di prinsip agile ini. Itu yang namanya retrospektif. Kalau kita membuat keputusan nggak tepat, kita udah ada pakemannya di akhir sprint, melakukan retrospektif. Bagaimana kita membuat keputusan lebih baik lagi. Itu makanya di Agile sudah ada pakem-pakemannya. Bikin keputusan harus cepat di sprint planning. Kalau salah ya nggak apa-apa, kita monitor tiap hari. Kalau salah, belajar dari kesalahan. Melalui banyaknya games di retrospektif. Enak jadinya. Sprint berikutnya udah pede, oke, kita nggak bakal jatuh ke lubang yang sama lagi. Karena kita belajar dari kesalahan. Jadi tim Agile ada tim yang boleh membuat kesalahan. Boleh. Malah dianjurkan membuat kesalahan. Secepat-cepatnya. Bukan kesalahan yang dipendam-pendam di akhir sprint. Ya Pak, gue belum kelar Pak. Sorry Pak. Maaf Pak. Gue nggak ngerti maksudnya begini Pak. Begitu Pak. Di akhir sprint ngomong itu ya nggak boleh. Nggak ngerti langsung di depan. Pak, gue nggak ngerti Pak. Biar sisa waktunya masih banyak. Gitu. Jadi tim Agile adalah tim yang mendorong banyak pertanyaan-pertanyaan. Mencoba risiko. Berani berbuat kesalahan. Gitu. Itu tim Agile. Ya, nomor 12 disebut juga dengan retrospek. Wah, semakin seru ya pembahasannya. Ternyata ada 4 Agile Manifesto dan 12 prinsipal sebagai nilai-nilai yang digunakan dalam mendasari penerapan Agile Mindset. Sekian dahulu untuk part 2. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Sampai jumpa di webinar WE Agile part 3. Bye-bye.